Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas S1 pelajaran agama Islam. Sekarang kami sedang membuat video podcast untuk NKWK dengan tema pemahaman akidah di era modern untuk memperkuat pemahaman agama di kalangan remaja. Oke, untuk pertama-tama itu perkenalkan, saya Randy, host, dan juga ada 3 narasumber samping saya ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Yusuf. Perkenalkan, saya Nina Dia. Perkenalkan, nama saya Siti Nurrohmah. Kakak-kakak di sini yang akan menjadi narasumber kita pada podcast kita kali ini. Untuk pertama itu saya akan sedikit menjabarkan akidah. Akidah itu kan memiliki fungsi dan peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Bukan sekedar ilmu, akidah juga menentukan kualitas agama dan masa depan seseorang. Mereka yang enggan memahami ilmu akidah tak jarang memiliki jalan yang sesat. Jalan sesat tersebut dapat membawa masalah-masalah dalam hidup. Oke, lanjut kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Pertanyaan pertama itu apa sih pentingnya akidah pada masyarakat? Jawab pertanyaannya iya. Ini akidah di masa sekarang tuh sebagai pedoman kita dalam beragama ya. Apalagi generasi modern ini kelasnya tiba-tiba banyak info atau berita-berita yang kamu menyimpang, jadi kita perlu akidah itu untuk sebagai pedoman kita dalam beragama agar terhindar dari hal-hal menyimpang. Benar, seperti kenyalan dasar gitu. Oke, selanjutnya itu bagaimana sih caranya menerapkan akidah dalam kehidupan sehari-hari? Penerapan akidah di sehari-hari itu yang biasa sering kita lakukan gitu ya, kayak melaksanakan perintah yang dilakukan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti sholat, seperti zakat dan segala macam itu. Dan kita itu selalu ini harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Nah, terus bagaimana sih caranya menerapkan akidah pada para peserta didik? Ya, untuk para peserta didik. Tentunya dengan mengadakan materi agama ya, memang itu penting sekali sebagai dasar-dasar kita untuk memahami nilai akidah tersebut. Seperti pelajaran yang baik ini Kayak gitu ya gitu ya. Nah, itu berarti pada saat ini kita sudah masuk ke dalam zaman milenial guys, yang dimana suatu generasi yang tumbuh dan berkembang di era teknologi digital, khususnya internet dan media sosial dengan pengaruh positif maupun negatif. Sebagai generasi milenial otomatis teknologi pun berhubung secara luas dan mudah sekali diakses. Ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Kak. Mengapa akidah sangat penting dalam kehidupan beragama? akidah sama menjadi landasan keyakinan mengarahkan ibadah, akhlak, terus ada untuk tujuan hidup kita biar itu sesuai itu betul banget. Jadi kelakuan kita itu semua berdasarkan kepada akidah. Berarti biar lurus ya kalau biar Iya. nggak melenceng gitu. Biar tahu arahnya mau kemana. Nah, selanjutnya nih Kak, bagaimana jika manusia tanpa akidah yang benar?
biasanya itu cenderung dari akhlaknya, ya dilihat dari akhlaknya. Karena kalau misalkan perilaku sehari-hari kita tidak berdasarkan dengan akidah, itu biasanya akhlaknya tidak sopan, sering membantah atau apalah itu. sering melenceng gitu ya, belajar agama. Terus kayak kasih kehilangan arah hidup. Berarti next. Bagaimana cara mengukur kualitas akidah seseorang? Bisa dilihat dari tingkat keimanannya ya, dan gimana sih perilaku dia tuh di kita hari-hari gitu. Sebisa dari kelakuannya, misal kayak aku nih nggak sholat gitu, terus nanti biasanya sholat terus kita nggak sholat, kan udah berarti imanannya nggak kuat gitu. Jadi kayak kehilangan arah lah. Oke, berarti kesimpulannya dalam ajaran agama Islam, akidah memiliki kedudukan yang sangat penting kan. Ibarat suatu bangunan, akidah adalah fondasinya. Sedangkan ajaran Islam yang lain seperti ibadah, akhlak adalah suatu bangunan di atasnya. Jadi rumah yang dibangun tanpa fondasi adalah suatu bangunan yang sangat rapuh. Tidak usah ada gempa atau bumi, gempa bumi atau badai, bahkan untuk sekedar menahan atau menanggung beban apa saja udah pasti roboh kan. Jadi itu guys, ibarat kita tanpa akidah. Oke, berarti next ya. Iya. Next untuk pertanyaan, apa yang akan terjadi jika seseorang tidak mengimplementasikan akidah Islam dalam kehidupan? Dia akan mudah lagi. Ibarat kata kayak misalkan dia tidak tahu nih apa itu akidah. Nah, dia menanyakan kepada seseorang yang tidak dia ketahui, dia menanyakan apa sih itu akidah, dan orang itu bakalan ngasih tahu dong apa itu akidah. Kalau misalkan dia tidak tahu akidah, dia bakal gampang terpengaruh gitu. Oke, next guys, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengukur tingkat keimanan dan ketakwaan seseorang dikatakan beriman dan bertakwa? Dari banyaknya amal perbuatan yang dia lakukan, seperti kayak berbuat baiklah pada sama manusia. Kayak taat sama perintah Allah gitu, menjalani semua kewajiban-kewajibannya, terus menjauhi larangan-larangan. Nextnya, apa yang harus kita lakukan untuk memantapkan keyakinan pada kebenaran akhlak Islam? Kayak memperbanyak ibadah, terus berdiskusi dengan ulama, dan menemukan tanda-tanda kebesaran Allah. Dan zikir juga sih, zikir, sholat. Iya. Ya betul banget. Mereka next ya. Oke, lanjut. Apa yang menyebabkan keimanan mengalami kenaikan dan penurunan? Sedang diuji ya sama Allah, jadi tuh nggak selamanya itu cuma kita itu baik terus, juga ada kalanya kita diuji, kita bisa diuji dari keinginan kita nih. Kalau kita sedang diuji, kita bakal terpengaruh nggak itu sama ujiannya, gitu. Bakal kuat kan ada pencobaannya gitu. Semakin kuat iman kita, semakin besar juga cobaannya. Setiap orang itu cobaannya beda-beda. Saya mau ya suka batal puasa begini. Kagak kok. Dari Ampul. Oke, next ya kayak. Ya lanjut. Oke, next pertanyaannya adalah hal apa yang dapat merusak kepercayaan atau keyakinan akidah seseorang? Dia itu dari syirik. Syirik itu kayak perilaku yang menyekutukan Allah. Kan Allah itu kan Allah Maha Esa. Allah itu satu. Dari syirik itu. Cara menjelaskan Allah itu juga makhluk ya. Terus ada juga kufur, perbuatan yang mengingkari Allah.
Waduh. kufur kayak Itu benar-benar. Ada satu lagi itu nifak. Apa tuh tadi Pak? Nifak itu kayak apa ya, tempat keluarnya hewan sejenis tikus lah gitu dari sarangnya. Ibarat kata kayak apa ya nifak itu ya? Begitu dah pokoknya. Ya udahlah lanjut lah ya. Ya lanjut. Kita Pokoknya lanjut ke itu yang pertanyaan selanjutnya. ya Oke, ini pertanyaan terakhir nih kan. ya Mengapa akidah sangat berpengaruh terhadap kualitas ibadah dan takwa? karena apa ya, akhlak itu tercerminkan dari akidah dan pencairan dari dirinya sendiri. Sebenarnya biasanya kalau Saling berkaitan satu sama lain. Akidah tuh yang kuat membuat ibadah lebih khusyuk dan akhlak lebih mulia karena keyakinan kepada Allah sebagai suatu patokan. Iya. Iya. Seperti itulah. Oke guys, jadi itu guys tadi beberapa pertanyaan yang sudah dijawab oleh narasumber kita pada saat ini nih. Jadi kesimpulannya adalah masa remaja merupakan masa di mana seseorang sedang mencari jati diri, sehingga lingkungan pergaulan akan sangat mempengaruhi pola perkembangan karakternya. Oleh karena itu, penerapan akidah bagi remaja di zaman milenial merupakan hal yang sangat penting untuk membantu mereka menghadapi tantangan dan godaan dalam kehidupan sehari-hari guys. Jadi itu guys kesimpulannya. Oke. Seperti itu ya kesimpulannya. Oke, terima kasih pada kakak Ya. yang sudah menjadi narasumber kita Sama-sama. hari ini. Oke, untuk penutupan kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan juga tingkah laku kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.